Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Namo Buddhaya. Mohon maaf ya kalau saya ngos-ngosan ya. Saya ini dari India tadi malam. Bukannya pergi ke Bodh Gaya, bukan. Saya pergi ke Hyderabad. Teman saya sakit. Tapi ada baiknya juga, jadi saya mengetahui masyarakat India Selatan. Jadi Sarwan bilang, udah gak bisa nih Pak, digeser sini, geser sono. Udah cepet-cepet saya lari kemari. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, menjelang Waisak 2557 perayaan Waisak. Ini tadi saya dapat koran nih di pesawat. Saya mendapat berita dari teman saya di Korea yang tadinya agama Buddha mulai mundur, malah sekarang bangkit lagi. Tapi di Thailand gejala-gejala kemunduran di dalam agama Buddha mulai terlihat. 20 tahun yang lalu, di antara 11 anak muda Thai, ada satu yang mau jadi biku. Tapi sekarang hanya di antara 5 orang pemuda, satu yang mau jadi biku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ya, kan wihara ini suasananya kondusif. Yang datang kemari juga terdiri dari bermacam-macam lapisan orang kan. Kita datang ke wihara juga mesti harus melihat apa maknanya agama Buddha dengan kita. Agama Buddha itu bukan agama tahayul, juga bukan agama cung-cung-cep. Di Korea, mereka melakukan survei 20.000 wihara. Ya. Markasnya kan di Chogesa, di Seoul. Kemarin mereka merayakan tanggal 8 bulan 4 kelahiran Siddhartha. Jadi pengertian itu harus dimengerti ya. Yifo dalam bahasa Mandarin menyiram atau memandikan arca Buddha. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa mengatakan menyiram dan membersihkan arca Buddha. Itu kan Pangeran Siddhartha. Lagian, sejauh mana kita punya kekuatan loh mau membersihkan Buddha secara kata-kata. Jadi menyiram arca Siddhartha. Ya, di negara-negara Buddhis Mahayana, Chungguo ya, Tiongkok, Korea, Vietnam, ketiga negara ini merayakan Waisak lebih awal 7 hari. Karena jatuh tanggal 8 ya, Sigwe Cetwe. Sedangkan Buddhis internasional dari negara-negara Theravada atau negara-negara Buddhis lain merayakan Waisak yang jatuh pada tanggal 15 bulan 4 perhitungan lunar. Jadi 7 hari kemudian Sigwe Capgo. Kalau di negara Buddhis Mahayana melakukan upacara menyiram patung Siddhartha, dan itu ada satu ucapan, di langit dan di bumi banyak yang akan menghormat saya, ya. Tapi di dalam tradisi Theravada juga dikenal
ini adalah kelahiranku yang terakhir. Dan itu kita lihat legendaris kan. Pangeran Siddhartha lahir, tumbuh 7 bunga teratai. Ya, di dalam Mahayana dikatakan Pangeran Siddhartha lahir, Dewa Naga di langit, ya. Ada 8 tuh Dewa Naga mengeluarkan air, mencuci bayi Siddhartha. Ya, itu kebesaran orang India. Mereka punya daya imajinasi yang luar biasa ya. Wah, Pangeran Siddhartha dimandikan oleh Dewa Naga dari langit ketika Pangeran Siddhartha lahir. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau dihitung-hitung kan Waisak dan Asada, Sang Buddha telah berkhotbah selama 2600 tahun yang lalu. Kalau gitu manfaat Waisak itu apa? Dharma Sang Buddha itu apa? Bulan kemarin ada seminar pertemuan di Batam. 2 biku Theravada datang berceramah di sebuah hotel. Ya, saya pun baru tahu ada nama tempat yang disebut Tanjung Balai Karimun. Ya, itu saya baru tahu. Dugaan saya Tanjung Balai adalah Sumatera, tapi ini kepulauan. Nah, saya mencatat nih seminar itu. Mungkin hari ini saya akan bahas ya. Seorang Buddhis setelah belajar Dharma, bagaimana dia memperoleh kebahagiaan. Nah, menurut sang biku ini biku Theravada, ya, dia pakai Mandarin ceramah, saya catat. Jadi dilihat dari kacamata duniawi yang sesuai dengan Dharma Sang Buddha, kebahagiaan itu ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah kita harus memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Kita lihat di dunia ini, ya, banyak orang, duitnya banyak, tapi penyakitan, ya. Tapi kita lihat juga loh, ada orang hidupnya sehat, tapi kehidupannya sederhana. Sekarang balik iklan kematian. Banyak yang masih muda loh, udah meninggal. Ya, di zaman dulu kita jarang melihat hal-hal begitu. Nah, saya ceritakan yang saya lihat nih di rumah sakit Andhra Pradesh di Hyderabad. Saya masuk di tengah-tengah orang India. Aduh, ya, yang muda, yang tua, kebanyakan mereka menderita pankreas. Karena India di situ rumah sakitnya cukup bagus. Di luar itu saya lihat, waduh, dari kasta rendah, mereka tidur di pinggir jalan. Di rumah sakit juga nggak geletak begitu aja. Ya, jadi faktor kesehatan sangat penting. Kalau tadi dikatakan faktor kesehatan sangat penting, itu berarti juga orang berumur panjang harus memiliki kesehatan. Buat apa umurnya panjang kalau penyakitan? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Dharma Sang Buddha juga membahas masalah karma loh. Masalah yang dihadapi oleh orang-orang di zaman sekarang adalah kita khawatir nanti tua siapa yang merawat kita loh. Pikirkan baik-baik memang loh. Kadang-kadang anak sendiri aja nggak mau loh merawat orang tua. Dan anak-anak sekarang
Ya mungkin fenomena zaman sudah berubah ya. Mereka melihatnya materi. Rasanya banyak tuh cerita udah beredar ya. Kira-kira 30 tahun yang lalu mungkin mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew lagi naik mobil di Orchard. Tiba-tiba dia melihat. Kayaknya itu ada ape-ape duduk di pinggir jalan. Dia kenal gitu. Jadi Perdana Menteri Lee Kuan Yew bilang sama sopirnya, pelan, saya mau lihat dia. Dilihat, benar kenal loh. Lee Kuan Yew turun, menyapa orang tua itu. Padahal si orang tua itu adalah seorang pengusaha yang kaya raya loh. Kenapa dia jadi ngelangsa begitu? Hartanya diambil oleh anaknya. Ya, maka Lee Kuan Yew mendekat, tanya, benar kamu? Kenapa kamu begitu? Oleh karena itu, sekarang banyak negara-negara yang sudah berkembang, mereka ya tidak memberikan harta kepada anaknya loh. Tapi dia hanya buat testimoni saja. Tunggu mati baru dikasih. Dan herannya loh, Miao Xiangtian kayak anak-anak sekarang loh. Bapaknya belum mati, emaknya belum mati. Dia udah mikirin loh. Tuh rumah bakal mau dijual. Ya, widih, harta bapak gua ada berapa banyak. Ini sebetulnya orang tua juga punya kesalahan. Orang tua tidak mendekatkan dirinya dengan anaknya dengan kasih. Harus ada pendekatan. Dari kecil dia udah diserahkan kepada babysitter. Hubungan dengan orang tua kan. Zaman dulu mana berani loh. Zaman dulu kalau si engkong mati bilang nih rumah mau dijual. Aku mau bagi. Ada anak yang nyaut loh. Gak usah deh pak. Kasih aja yang perlu. Oh emang punya. Zaman dulu 50 tahun yang lalu orang nyaut begitu. Sekarang bapaknya belum mati dia udah utek-utek pikiran nih. Wah. Ya kan? Karena orang tuh jadi sangat matre memang. Ya. Yang dipikirkan tuh obsesinya. Kapan punya apartemen mewah? Kapan punya mobil bagus? Akhirnya orang menghalalkan cara. Itu terjadi di mana-mana. Ya, maka di Cungku orang bilang, aduh Pak Caoming, anak satu di Cungku yang sayang 6 orang loh. 6 orang, siapa tuh? Papa, mama, yeye, nai-nai, engkong dalam, nenek dalam. Lau tuh nenek luar. Sama Waikung, engkong luar. Yang sayang, karena anaknya cuma 1 kan. Yang sayang 6 orang. Akhirnya timbul manja. Maka Wakil Perdana Menteri Cungko hari kemarin berbicara. Turis-turis Tionghoa di seluruh dunia sering memberikan kesan kepada bangsa-bangsa lain sesuatu hal yang memalukan. Karena apa? Bacotnya gede kalau kemana-mana. Aduh, gandeng. Ya, kalau Anda masuk wihara Wat Prakheo di Bangkok, ditulis hanya dalam bahasa Mandarin loh. Qing buya taseng soha. Jangan bicara keras-keras. Ya, keburukan turis Tionghoa ya. Bacotnya gede, ya. Ngeludah, ngereak sembarangan. Nyontreng ini tembok pakai pen. Maka minggu lalu 29 turis Tionghoa dijarah di Paris. OKB suka sombong ngitung duit di depan orang. Ya, dijarah loh. 29 turis di kota Paris. Maka selalu dihimbau. Terus ada seorang guru berkata, Anda jangan merasa heran
semenjak revolusi besar kebudayaan, anak-anak tidak pernah dididik dengan baik oleh orang tuanya. Mereka tidak tahu apa itu berbicara baik loh. Apa itu berbicara ramah, apa itu berbicara sopan loh. Untung saja ya, tradisi Konghucu yang berakar di dalam hati mereka tuh tertanam dengan baik loh. Kalau enggak ludes sudah. Karena orangnya sangat materialistis sekali. Nah, baru sekarang mereka sadar, ya. Nah, jadi kesehatan, ya, dan kedua ini harus punya uang. Yang kedua, nilai punya uang bukan berarti orang itu harus punya harta yang berlimpah ruah. Bagaimana dia menjaga dirinya sendiri. Saya rasa bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sering ikuti program Tzu ya, dari Master Cheng Yen, beliau pernah berkata dalam satu ucapan yang sangat baik sekali. 一个人应该能够照顾自己，考虑别人。 Seseorang harus bisa menjaga dirinya sendiri dan peduli pada orang lain. Sebetulnya di dunia ini banyak dari kita kan nggak mau menjaga diri kita sendiri kan. Ya wah, serampangan, apa juga serampangan kesehatan nggak diperhatikan, dikasih tahu marah, ya, boro-boro peduli sama orang lain. Nah, jadi yang kedua, orang harus punya uang. Orang harus punya uang bukan berarti orang itu menjadi sombong, bukan loh. Saya rasa itu si Kribo pernah ngomong tuh di Metro Teteh, orang miskin dilarang sakit katanya. Saya sampai bengong ngirin dia ngomong orang miskin dilarang sakit. Kalau mau sakit bagaimana? Ya kan? Maksudnya sakit tuh biaya loh. Ya. Nah, ini yang harus dilihat. Konghucu kan pernah berkata, "Ren wu yan lü, pi you jin you." Manusia yang tidak memikirkan masa depannya, dia akan diganggu oleh kesulitan-kesulitan yang ada di sekitarnya. Jangan juga terlalu membiasakan diri kita hidup glamor, ya, kartu kredit, ya kan, gesek sini, gesek sono. Kalau nggak ada uang, bagaimana? Kehidupan di mana-mana sama kok, ya. Apa iya sih ngelihat orang punya tas bermerek, terus kita harus memaksakan diri juga beli? Pikir-pikir aja perlu atau tidak. Makanya seorang pejabat luar negeri pergi ke Beijing belanja dari Malaysia. Ada wartawan denger nih, wah istri pejabat mau belanja di sekitar Wang Fujing. Si wartawannya kan Tionghoa juga, nyelinap, ketahuan. Istri pejabat membeli tas imitasi yang bermerek sampai 1 kontainer loh. Orang nanya, Anda jangan ketawa, buktinya Imelda Marcos punya sepatu 1000 pasang. Ayo, di orang kalau ditanya tuh beli begituan buat apa? Buat ngasih oleh-oleh sama orang, 1 kontainer. Ayo. Ya, jadi memang kelihatannya nih sebetulnya masyarakat ini yang sakit tuh ya batin manusia yang sakit. Kenapa? Makanya coba deh bawa tas yang palsu ke toko yang ngejual barang asli. Kasih tahu dulu loh, jangan masuk ya. Masuk saya gunting nih. Karena dia tahu itu barang palsu. Paris begitu loh. Tapi Bangkok juga udah ada ya. Singapura juga. Indonesia juga udah ada kan. Ditegur nggak boleh.
Ya, tas nih, perempuan bawa tas palsu, masuk ke toko yang jual tas asli. Pegawainya udah tegur dulu, tolong jangan masuk. Saya gunting tas Anda ya, karena ketahuan palsu. Ya, jadi akhirnya dan the sirongsin, manusia punya hati yang nggak benar itu, ngikuti gejala-gejala hidup seperti itu. Yang ada adalah penderitaan. Ya. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana hidup glamor. Yang disebut luar biasa adalah orang-orang yang sukses tapi dengan cara berpikir yang cemerlang loh. Ya, kadang-kadang orang suka mengambil contoh Bill Gates. Bill Gates terlalu berat ya. Dia orang begitu kaya, 90% hartanya diberikan kepada panti sosial. Dia nggak berikan pada anaknya. Nah, itulah yang kita lihat ya. Nah, satu kan tadi kesehatan. Ya, kesehatan menopang untuk umur panjang. Kedua, harus punya sedikit uang, sejumlah uang lah. Ya, yang ketiga, diharapkan untuk semua, karena nggak semua orang punya loh. Perkawinan yang bahagia. Ya, tidak semua orang loh memiliki perkawinan yang bahagia. Ketika ada seorang pemuda berkata sama saya, kok saya baru nikah 2 minggu, istri saya pergi kok. Kamu jangan cerita-cerita sama orang, malu nanti. Coba, kenapa? Ayo, ya. Jadi kebahagiaan keluarga juga sesuatu hal yang sangat berharga loh. Ya, jadi masing-masing harus bisa menjaga. Dan yang keempat, keharmonisan keluarga antara anak-anak, papa, mama, dan suami istri, serta teman. Kalau tadi yang ketiga itu adalah hubungan suami istri, yang keempat tuh adalah makro, secara makro lebih besar hubungannya dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara. Ya, dan yang kelima adalah seseorang juga harus memiliki kebijaksanaan, mempunyai talenta untuk memperbaiki hidupnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dilihat lagi dari atas ke bawah. Umur panjang, punya uang, perkawinan yang bahagia, keluarga yang harmonis, memiliki kebijaksanaan. Nyatanya kelima ini kalau diakurin nih, dibrandingin, itu dengan Pancasila urusannya. Mengapa Buddha ketika ditanya apa yang harus dilakukan oleh seorang awam untuk menjadi pengikutmu, Sang Buddha bilang, terapkan Pancasila. Orang kan tiap hari bacain Pancasila. 1, dilarang membunuh. Ya, dilarang membunuh. Yang disebut membunuh itu bukan orang saja loh. Binatang, makhluk hidup apapun nggak boleh dibunuh. Apalagi membantai. Ya, nah jadi orang yang sering sakit-sakitan selalu urusannya dengan sila yang pertama. Coba lihat, lagi masih kecil, mungkin nih anak suka ngebantai semut, nyeduh air panas, semut diseduh, iya kan? Jangkrik diberantemin tuh, diadu, ikan cupang, ya kan? Oh, pantesan ya. Ini ada alurnya loh. Ya. Ketika Buddha ditanya, mengapa ada seorang biku tua lagi jalan, sama di berjalan, kakinya menginjak serangga loh. Mati kan? Ditanya. Sang Buddha bilang, si biku itu nggak ngeliat loh. Dia nggak punya kehendak untuk membunuh.
Ya, cetanang bikawe kamang wadami. Menurut Buddhis, tidak ada kehendak untuk membunuh, itu tidak bisa dikategorikan pembunuhan. Tapi sorry, kita juga harus tahu, ya, sorry yang punya restoran seafood, kita nggak bisa juga dong pergi, nih mau ikan ini yang masih jalan, yang masih bisa berenang, kepiting ini, saya mau yang ini pilih, terus kita rebus, berarti kita membunuh loh. Iya dong, kecuali Kentucky, Anda makan Kentucky, dia udah mati kok. Di Kanchanaburi, biku merawat macan. Saya liatin itu macan makan apa ya? Oh, dia kasih makan ayam Kentucky. Iya, terus ayamnya dibawa, mereka beli dulu yang masih mentah, direbus, baru dikasih makan. Sebab kalau sore, kalau kita mah ada parade artis ya, kalau di Kanchanaburi wihara yang ada macan tuh bukan parade artis ya, macannya jalan dulu. Terus ada babi hutan, ada kuda, ada binatang-binatang lain ngikutin dari belakang. Nanti binatang-binatang yang tidak sama macan dikasih makan tales yang dikasih makan. Oh, tapi mereka nggak berkelahi, nggak. Nah itu yang dimasih makan tuh makanannya udah nggak ada nyawa ya. Jadi urusannya dengan pembunuhan. Pantesan kalau orang sakit-sakitan tuh yang udah tua tuh ya, selalu dihimbau, kamu ciacai dah, ngurangin penyakit kamu, ya. Ya habis, kadang-kadang kalau orang di dalam kehidupan ini ya, kalau kita tidak pernah ngalamin kebentur sendiri nih, kita tuh nggak akan kapok loh kadang-kadang. Dibilangin juga nggak bakal dengar. Biarin, gue maunya begini, mau apa? Itu urusan gue. Nyautnya kan begitu, ya kan? Nah, ketika dia udah sakit, baru dia berasa. Nah, jadi itu urusannya dengan membunuh. Kedua, hidup harus punya uang, ya. Tapi itu bukan berarti orang itu harus serakah. Ini pun ada urusannya juga dengan mencuri loh, ya. Rupanya kalau kita lihat di dalam kitab suci Buddha tuh, Sang Buddha selalu ditanya, kenapa ada orang lahir kaya, kenapa ada orang lahir miskin? Siapa sih yang mau lahir di kolong jembatan? Kepengen juga dong di rumah sakit spring bed pakai AC, ya kan? Nggak lagi pakai dukun beranak seperti di pedalaman. Ya, bagi bangsa-bangsa di Asia tuh, Kalimantan juga masih ada kan? Ya, semua orang juga kepengen punya hidup bagus, tapi kenapa? Ya, maka di zaman Sang Buddha ada seorang pengemis yang sangat miskin sekali. Siswa Sang Buddha, Anarit, melihat orang ini harus ditolong karena dia semasa hidupnya tidak mau berdana. Miskinnya luar biasa. Ingat, yang disebut berdana tidak semata-mata kepada wihara, kepada biku sangga ya. Yang disebut berdana adalah berdana bagi mereka yang sangat memerlukan. Yang menerima senang, yang memberikan juga senang. Definisinya itu, supaya gampang dimengerti. Anarit melihat si miskin ini susah sekali, pengemis ini. Jadi sengaja dia pengen menolong. Satu hari si pengemis ini baru mengumpulkan makanan loh. Anarit sengaja lewat di depan dia.
aku ingin memberikan dia kesempatan berdana. Ya. Waktu itu dia udah sakit-sakitan tuh orang si pengemis itu. Nggak lama kemudian kan katanya setelah dia berdana, dia terlahir di kehidupan yang baik. Pengertian berdana bisa membuat orang jadi kaya. Anak-anak muda sekarang susah ngerti. Boro-boro berdana, aku makan aja susah. Bagaimana mau berdana? Logikanya kan ke sana. Pengertian berdana di sini bukan berarti Anda punya uang banyak loh. Ya, andai kata saya pergi beli baminya si Meisyang. Tinggal semangkok nih. Terakhir ada orang minta, oke deh, aku juga kepengen bagi kamu setengah. Itu juga berdana. Satu saat Buddha pergi keluar Pindapata, keluar wihara Jetawana. Pas ada sepasang suami istri yang miskin sekali. Oh, si suami bilang kepada sang istri, Buddha besok pagi pindah patah, saya akan berdana. Si istri bilang, apa yang mau dikasih? Kita nggak punya apa-apa. Si suaminya bilang, rompi, Uttar Pradesh, Bihar, pria pakai rompi ya. Saya akan berikan rompi ini kepada Buddha. Benar, keesokan hari Buddha lewat. Katakanlah rompi ini, anduk ini ya, contohnya. Dikasih nih, udah baunya udah 7 rupa. Sang Buddha melihat, memberitahu Ananda, terima dana itu. Kemudian sang Buddha melanjutkan pergi Pindapata. Buddha berpesan, Moggallana, di balik Jetawana ini ada sebuah sungai. Kamu cuci anduk rompi itu. Oh, Moggallana kan murid sang Buddha yang mempunyai kemampuan batin. Waktu mau dicuci di pinggir kali, itu nggak bisa bergelombang sungainya. Masa iya ya? Kemudian Moggallana bermeditasi. Dengan kekuatan apapun juga diusahakan supaya air itu tenang. Tapi nggak bisa. Moggallana balik. Saat Moggallana menuju wihara Jetawana, sang Buddha kembali pindah patah. Oh, rupanya India Utara, penduduknya makan sejenis gandum. Ketan juga ada, saya rasa. Tapi beras, nasi juga ada. Agak lain bentuknya. Buddha mengambil secuil nasi. Moggallana, kenapa kau balik lagi? Aku tidak bisa menyuci rompi ini, Buddha, karena airnya bergelombang. Bawalah nasi ini, kau lempar ke sungai itu. Nah, Moggallana pergi. Benar, airnya tenang loh, dicuci, diserahkan kepada Buddha. Kemudian orang bertanya loh, Buddha, dilihat di sini ya. Duh ilah, kalau mau ngasih juga yang bagus, masa ya rompi yang udah baunya 7 rupa ya, bener nggak? Ya dong, kita kan mau ngasih apa selalu milih yang bagus biasanya. Oleh karena itu, dia tuh dari kesungguhan hati, nggak punya apa-apa, akhirnya memberikan rompi itu. Tapi kenapa setelah diberi nasi, kok airnya tenang? Oh, Buddha berkata, mereka yang berdana kepada biku, sangga, kepada Buddha, dana yang ikhlas. Sama keikhlasannya dengan si pengemis itu. Jadi membuat suatu keharmonisan. Airnya pun redah. Nah, jadi kita lihat yang disebut berdana
bukan berarti harus memberikan sesuatu yang berlimpah ruah, ya. Selama 20 tahun ini dalam perkembangan agama Buddha, banyak umat Buddha itu mengkultus individukan biku. Bikunya favorit. Wow, pokoknya saya mau dana sama dia. Ceramah dia aku mau dengar. Saya mau kasih jubah juga sama dia. Nanti kalau ada sesuatu yang gak enak, nanti dia kecewa. Padahal kan kita jangan membiasakan adanya suatu keterikatan seperti itu loh. Nah, berdana akan memperbaiki nasib orang. Itu memang gak bisa ditelusuri dengan rasio loh. Bagaimana orang merubah nasib? Salah satunya memang dianjurkan dia harus berdana. Ya, tapi berdana itu bukan berarti boros atau ngebakar-bakarin baju-baju kertas, uang kertas, bukan itu. To the point, yang bisa dibantu, bantu. Itu merubah jalan hidup seseorang. Maka gak heran ya, Ito Orming San Feng Shui, kalau dibilang saya hidupnya susah loh Pak. Perhatikan wajah muka orang itu. Wajah muka orang itu loh. Ya, tukang kuamia yang bagus kan dia nggak ngelihat lahir, nggak ngelihat peji, ngelihat apa. Dia lihat mukanya. Oh, ini orang begini ya. Contohnya, Song Meiling, Madam Chiang Kai-shek, Song Qingling, Madam Sun Yat-sen, dan Song Ailing, ketiga wanita cantik itu loh, dalam dinasti Song, keluarga mereka, itu kan orang kaya. Waktu Song Qingling, Song Ailing, Song Meiling masih muda, remaja nih, gadis, pembantu rumah tangganya, pergi ke pasar. Di tengah-tengah pasar di Shanghai melihat tukang ramal. Kalau ramalan saya salah, papan merek saya boleh dicopotin. Ini si Wang Ma nih, si ibu nih mikir nih, sesumbar amat nih tukang kuamia berani ngomong begini. Saya panggil ke rumah. Dipanggil lah si tukang kuamia itu. Kan dia ada ngerawat 3 nona nih. Qingling, Ailing, Meiling. Turun. Ada tukang kuamia. Mau meramal kalian. Nih 3 nona turun. Dilihat sama si tukang kuamia itu. Jalan kan lewat dilihat. Udah, dia keluar. Si tukang kuamianya keluar loh, nggak mau ngomong. Si Wang Ma bingung. Suatu penghinaan kamu terhadap marga Song. Orang kaya, masa nggak sanggup bayar? Dikejar di pasar. Balik sini, jelaskan kenapa kau tidak mau bicara. Nah, si tukang kuamia itu bilang, untuk apa aku bicara? Kau lihat 15-20 tahun lagi mereka akan menjadi orang kaya dan terkenal, dan mereka akan nikah dengan orang-orang yang punya nama. Si nenek itu, si pembantu itu sampai bengong loh. Apa iya? Tapi memang dalam sejarah terbukti loh, orang yang lahir dengan wajah muka yang baik itu berarti dia punya karma yang baik. Salah satunya adalah jangan suka punya kehendak jahat loh. Mulut jangan kayak mulut ember. Suka ngatain orang, menghina orang. Ya, saya udah biasa.
Saya punya kebiasaan suka marah sama orang, mulut saya ketus. Jangan loh, itu karma. Zhao kou ye, zheng fan nao. Ya, sebetulnya saya sering lihat itu kalau tukang kue yang bagus dia suka ngomong, jangan lihat-lihat mana-mana, lihat muka orang katanya. Bagaimana ngelihatnya sih? Kok aku suka ngeliatin kok nggak kelihatan? Gitu saya bilang. Lihat muka orang. Nah, jadi kelihatannya nih karma orang ya dengan kehidupan seseorang, dengan wajah seseorang, dengan kepribadian seseorang, dengan kesehatan seseorang, dengan kehidupan keluarga seseorang, dengan kehidupan pasangan suami istri. Ingat loh, tidak semua orang memiliki kehidupan suami istri yang harmonis. Pujangga besar Rusia Leo Tolstoy pernah berkata, sesungguhnya di dunia ini lebih banyak cerita-cerita keluarga yang tidak harmonis ketimbang keluarga-keluarga yang harmonis. Untuk membina keluarga yang harmonis harus dari diri sendiri. Ya, jangan membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Judi, mabuk. Anda tahu bangsa yang paling banyak perceraian itu sebetulnya Rusia ya. Kenapa Rusia begitu banyak perceraian? Karena orang Rusia punya kebiasaan minum vodka. Itu kadar alkoholnya luar biasa tingginya loh. 16, 17 mereka tuh nikah dalam keadaan yang tidak dewasa, punya kebiasaan minum. Akhirnya sering terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Makanya Putin ya, presiden Rusia bilang kan, bangsa Rusia dalam satu keluarga harus punya anak 3. Dengan demikian bangsa Rusia baru bisa jaya kembali. Karena banyak pemabuk, banyak pengangguran. Mabuk sering menumbuhkan kekejaman sosial, sering melakukan penganiayaan. Saya baru ingat kemarin 2 hari yang lalu 2 wanita yang ikut saya, dia berkata, kok malam ini saya mau ke supermarket, anterin dong. Boleh. Orang India di sana bilang, jangan. Di India timbul kasus perkosaan terhadap turis, sehingga jumlah turis asing wanita merosot. Terus saya tanya kemarin, kenapa sih? Kamu lihat, jam 8 di sini masih rame. Jam 10 itu pemabuk mulai keluar dari sarangnya. Oh, emang siang dia ngumpet di mana ya? Di negara yang berkembang, hidup udah susah, cari hiburan, mabuk. Mau bilang apa? Ya, India dengan masyarakat penduduk 1 miliar, kaum miskin 750 juta. Yang kaya 25 juta. Sisanya kaum menengah. Yang menengah itu tuh bintang film, nyanyi ya. Oh, acaranya tiap hari nyanyi melulu, menari. Oke, jadi kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan sesama teman, itu juga membuat kita bahagia. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki kebijaksanaan. Talenta dibutuhkan. Tapi talenta, kepintaran tidak sama dengan kebijaksanaan. Memang kelihatannya di zaman sekarang orang-orang, anak-anak muda itu selalu berpikir
pendidikan yang tinggi itu menjamin segala-galanya loh. Betul. Wan pan jie xia pin, wei yu tu su gao. Kepintaran tidak sama dengan kebijaksanaan. Ya. Bagaimana kita menjaga diri kita? Bagaimana kita hidup harmonis dengan orang lain? Bagaimana kita juga timbul kepedulian pada diri kita sendiri, pada orang lain, maka itu akan berangsur-angsur merubah nasib kita. Kalau nasib kita tidak baik, tentu harus dilihat ke dalam, introspeksi. Salah satu yang menonjol di dalam kehidupan ini adalah orang tuh cenderung sombong loh. Ya, orang tuh sombong karena dia menganggap diri dia punya uang, diri dia berkuasa, ya, diri dia cantik, diri dia pintar, dia jadi sombong. Apa iya orang miskin jangan berseteru dengan orang kaya, pasti kalah, jangan bikin urusan. Pin pu yi fu to, fu pu yi guan zheng, itu pepatah orang Tionghoa bilang. Orang miskin jangan cari urusan sama orang kaya, pasti kalah kalau ribut. Orang kaya jangan cari urusan dengan pejabat, pasti kalah. Tapi pejabat jangan cari urusan sama orang jenius loh, babak belur. Percaya nggak? Michael Lengo adalah pelukis, pemahat. Gereja menyuruh dia buat patung. Dia memang jenius kok. Nanti suka-suka saya, kalau saya ada waktu saya kerjakan. Coba kamu bisa nyuruh orang pegawai nyaut begitu, langsung dipecat. Karena dia jenius kok. Suka-suka saya, kapan saya mau kerjakan. Ya, cerita klasik, Goethe dan Beethoven lagi duduk. Goethe adalah pujangga besar, Beethoven adalah komponis. Satu hari mereka lagi duduk di kebun. Raja Jerman lewat Prusia. Goethe bilang, Beethoven, kita bangun yuk, memberi salam kepada raja. Buka topi, angkat ya, kaki kiri maju ke depan, kanan ke belakang, sedikit menunduk. Beethoven bilang, biar saja. Kalau kamu beri hormat, kamu berikan, saya nggak mau. Kenapa Beethoven? Seniman adalah orang-orang yang langka di dunia ini. Seniman adalah anugerah ilahi. Para penguasa harus menghormati seniman, harus tunduk. Bukan kita yang harus mengambil hati mereka. Jadi orang kaya, pejabat, raja, kaisar takut sama orang jenius tuh. Ya, cobalah Anda pikirkan baik-baik. Tapi memang kelihatannya penyakit kesombongan itu yang membuat salah satu manusia itu menderita loh. Ya, loba dosa moha di dalam Pali itu dibahas, tapi di Mahayana itu keraguan-raguan dan kesombongan. Kita lihat aja, banyak orang menganggap dirinya bisa membaca suta, bisa kuliah di luar negeri, bisa ikut retret, bisa ikut pelajaran abhidhamma, vipassana, timbul kesombongannya loh. Padahal kesombongan-kesombongan itu membuat dia menderita. Ya, Yanzi adalah perdana menteri pada zaman Konghucu, pada negara lain, kan negara itu banyak negara-negara kecil. Pada suatu hari, Yanzi ini Perdana Menteri negara bagian Qi, dia pulang
Bukan bertugas sidak, ya, meninjau daerah. Waktu itu naik gerobak kereta, belum ada kendaraan lain. Si tukang kusirnya ini, ya, hari itu lewat rumahnya. Jadi si tukang kusir nih, tukang gerobak, bawa Perdana Menteri, lewatin rumahnya. Orang-orang bilang, si tukang kusir di kampung kita itu ntar mau lewat loh sama pejabat. Nah, bininya si tukang kusir itu dengar loh. Waduh, suami gue mau lewat nih katanya nih sama Perdana Menteri. Ditunggu, benar loh. Si tukang kusir itu lewat dengan Perdana Menteri. Tapi si bininya tukang kusir ini di balik pintu ngintip. Buset, suami aku gayanya sombong amat, lihat. Iya kan? Centeng kayak satpam kayak biasanya kan suka sombong tuh. Gayanya pasang aksi peting-peting begitu. Tapi si Perdana Menterinya mah lagi merenung, duduk di dalam gerobak. Jadi bininya bilang, tuh nggak salah tuh aku punya suami kayak begitu. Berapa hari kemudian si tukang gerobak ini pulang. Istrinya bilang, aku mau berpisah sama kamu. Kenapa? Ya aku lihat kamu lewat depan rumah, baru tukang gerobak aja udah sombongnya kayak apa. Terus suaminya bilang, kasih saya kesempatan untuk memperbaiki. Nah, satu hari Jens bertanya, kok kamu sifatnya berubah sekarang ya? Oh, itu istri saya yang ngasih tahu katanya. Di mana istri kamu sekarang? Panggil ke istana. Suruh kerja di istana. Ya, itu cerita cuplikan kecil loh. Kebanyakan memang orang tuh menganggap dirinya tinggi, kemudian dia menjatuhkan orang lain loh. Ya, melecehkan orang lain, berbicara kasar ya, tidak tahu sopan santun. Sepertinya anak-anak sekarang tidak tahu loh. Kebebasan berbicara tidak sama dengan sembarangan berbicara loh. Ya, kita boleh mengeluarkan pendapat ya. Tapi kita mesti lihat dong suasananya di sini ada siapa. Nggak boleh ngomong sembarangan. Ya, Anda bayangkan ketika etika dirusak dan orang semua tidak lagi memperhatikan seperti itu. Di dalam kehidupan beragama, apa akan jadinya? Waisak, Asada, Katina, Magapuja kita rayakan. Tapi kita juga harus memetik dong maknanya. Nietzsche kata-katanya yang paling bagus. Friedrich Nietzsche, seorang ateis Jerman, dia berkata, orang-orang yang aktif di dalam organisasi agama, perkumpulan agama, tetapi ketika dia melihat hal-hal yang zolim, yang tidak baik, dia tidak pernah mengutuk atau menjauhkan. Sebaliknya ketika dia melihat hal-hal yang baik dan positif, dia tidak berpartisipasi. Yang jahat dia nggak mengutuk, nggak memisahkan diri. Yang baik dia tidak mendukung, tapi kerjaannya mondar-mandir ke tempat agama. Sesungguhnya orang seperti ini menurut Nietzsche loh ya, dia telah jatuh ke dalam lembah dosa yang dalam. Itu diucapkan oleh pujangga besar, filosof yang tidak beragama dia. Ya, mungkin hal itu juga bisa menjadi renungan kita nih saat-saat menjelang Waisak. Kita rayakan Waisak. Apa makna Waisak bagi kita? Seperti juga yang tadi dikatakan, ya, Sang Biku mengatakan 5 syarat supaya orang bahagia. Kesehatan, punya sejumlah uang, perkawinan yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan mempunyai kebijaksanaan.
Kemanapun kita pergi, ya. Ada satu umat kita di sini di Amerika udah 12 tahun. Dia sering berkeluh kesah. Saya juga bisa maklumin ya. Anda bisa bayangkan tinggal di luar negeri sendiri loh. Waduh, itu satu penderitaan loh, sendiri loh. Ya, keluarganya ditinggal di sini. Tapi dia bisa bertahan sampai 10 tahun lebih. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kita pergi kemanapun juga, ya. Kalau kita tidak bisa membawa diri kita, untuk apa? Amerika bukan suatu negeri yang dijanjikan loh. Kita pergi ke sana terus hidupnya enak. Kalau kita nggak punya jiwa adventure, keberanian, jangan coba-coba pergi ke tempat yang kayak begitu. Nanti kita jadi tambah stres. Ya. Yang penting kan bagaimana kita menjaga hubungan di antara kita. Nah, kira-kira begitulah yang saya ingin sampaikan. Ya, perkembangan agama juga harus dilihat dari segi sosial. Yang menarik antara Thai dan Korea nih, ya, ini disorot loh sekarang ya. Kenapa negara Buddhis malah perkembangan agama Buddhanya menurun? Tapi yang tadinya agama Buddha, asal Anda tahu loh, di Korea mah, kalau di kota Seoul, kota Busan, yang terlihat di mana-mana gereja, ya. Tapi agama Buddha sekarang bangkit lagi, Chogesa tampil. Chogesa itu Zen Buddhisme. Bagaimana Buddhisme dengan kearifan Dharma menjawab makna kehidupan. Agama Buddha bukan suatu agama yang terlalu memperhatikan upacara. Baik, kita istirahat sebentar. Bapak, Ibu-ibu, mungkin acara hari ini agak lebih cepat ya, karena kita akan mengadakan donor darah. Tapi saya akan jelaskan pertanyaan ini ya. Tolong, apa akibat dari seseorang yang melanggar sila 1, 2, 3, 4, 5 dan apabila sudah terlanjur melanggar dan saat ini sedang menerima akibatnya, apa yang harus dilakukan untuk merubah atau mengatasinya? Tolong beritahu singkat dari sila 1 sampai 5. Karena sudah banyak yang tahu kan, tidak melakukan pembunuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan ketagihan. Ya, contohnya narkoba. Secara teori 5-5 itu ya, oke, thank you. Harus berusaha dihindari. Ya, harus berusaha dihindari. Andai kata di masyarakat ini ada orang jahat, penyamun, penjudi, pemabuk, pemerkosa, dengan segala macam perbuatan yang dinilai negatif, dia datang ke wihara. Bagaimana wihara mengambil sikap? Kemudian dia datang ke wihara untuk mau menjadi biku. Bagaimana sikap biku itu? Sebenarnya secara teori ya, Dharma Sang Buddha dengan sistem Sangha itu mempunyai tugas memuliakan orang-orang yang telah terjatuh ke dalam dosa itu loh. Tapi sayangnya memang berat ketika orang berbicara tentang moralitas, tentang etika,
justru yang melanggar itu adalah yang dianggap guru loh. Mau bilang apa? Ya, jadi sangga harus punya kemampuan. Wihara seyogyanya juga mempunyai kemampuan. Dan kita juga butuh orang-orang yang bisa loh memulihkan dari hal-hal yang tidak baik menjadi yang baik. Itu tugasnya. Ya. Di dalam sejarah agama Buddha di dunia ini tidak sedikit loh orang-orang yang menjadi pemuka agama, pemimpin agama, guru yang datang dari orang-orang yang berperilaku tidak baik loh. Yang datang dari perilaku yang tidak baik itu datang. Mereka bisa memulihkan pribadinya. Rasanya sesuatu yang sangat manusiawi bisa dimengerti. Kalau orang yang memang hidupnya melanggar sila, merugikan orang lain, ya pasti dia tidak bahagia lah. Berapa banyak Anda dengar berita seorang ayah meninggalkan istri, meninggalkan anak-anaknya. Setelah tua dia menderita, dia mau balik lagi. Ada kan cerita itu? Termasuk juga ada kita dengar beberapa wanita karena kepengen punya suami kaya, suaminya ditinggal. Ada kan? Apa yang terjadi? Ya kan? Nah. Jadi semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Memang kita perlu loh. Kita sangat memerlukan orang-orang yang menjadi panutan loh. Wihara harus menjadi lembaga untuk membina orang menjadi baik. Ini pagar wihara ini segini nih. Ya. Nggak tinggi, cuma 1,5 meter. Pada suatu hari ada kursi di sudut. Seorang biksu tua memeriksa halaman wihara. Dia tahu di situ ada kursi. Karena ada seorang biku muda malam kabur dari wihara tuh. Lewat kursi, nginjek tembok, pergi. Ini di kota Chang'an kan rame malam. Ntar menjelang subuh dia balik lagi. Ini si guru udah ngeliat nih. Bagaimana mendidik murid yang kayak begitu. Dia angkat tuh kursi. Dia duduk meditasi di situ. Pulang nih anak nih. Dia injek kepala gurunya. Ya. Sejak itulah dia tidak lagi berani loh. Kan guru yang bijaksana nggak akan ngomong di depan orang banyak loh. Ya. Tapi memang susah loh mendidik orang yang punya sifat bandel, ya, yang nggak bisa dibilangin tuh susah sekali loh. Bisakah wihara dan anggota sangga rohaniwan Buddhis memulihkan orang-orang yang telah terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik menjadi baik? Itu satu pekerjaan yang sangat sulit. Yang ada cuman ngomong doang, nggak bisa jadi panutan. Pagar makan tanaman mah iya kadang-kadang. Bagaimana coba? Ya. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Namun jangan lupa loh, kita setiap orang punya tanggung jawab loh. Jangan kita selalu menuduh orang, wah harus jadi panutan dong, kita sendiri. Itulah yang dikatakan bermula dari diri sendiri. Susah emang itu. Bagaimana hidup sukses dan bahagia dalam ajaran Buddha? Ketika Buddhisme mengatakan Anda merasa puas dengan apa yang Anda dapat, itulah kebahagiaan.
mayoritas orang tidak bisa menerima dan mengerti loh. Ya. Sukses dan bahagia adalah suatu perjalanan yang diliputi oleh perubahan dan bagaimana kita menghayati eksistensi perubahan itu. Ya, itu harus direnungkan, ya. Tapi memang bagaimanapun juga merasa puas dengan apa yang ada itu punya nilai positif juga. Kalau enggak, kapan bahagianya, ya? Nah. Saya mau tanya Pak, kalau dana di dalam agama Buddha, dana darah, dana yang paling bagus, seperti kalau ada PMI, terus kita sumbang darah kita, itu benar apa tidak? Tolong jelaskan. Apa semua dana bagus? Semua asal ikhlas dan niat yang tulus. Kita mau berdana. Ya, secara teori bisa dikatakan begitu, ya. Tapi kalau ada orang butuh sekali uang, minjam uang, nyatanya dia untuk judi, bagaimana coba? Ada loh terjadi, ya. Jadi Anda juga harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak semata-mata diperoleh karena Anda diam, merenung, meditasi, tidak mau berbicara. Anda memisahkan diri, mengisolir diri Anda, tidak mau bersosialisasi. Juga bukan itu untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga bisa diperoleh dari belajar. Tapi ada sesuatu hal yang harus kita ingat loh. Ini pun juga kita bisa rasakan semua. Kalau kita melihat orang nih, udah 50, 60, 70 seperti saya, punya kepribadian yang negatif, yang jahat, yang antisosial, itu disebabkan karena masa kanak-kanak yang tidak bahagia, yang tidak diperhatikan orang tua mereka. Itu udah melekat di situ, nggak bisa berubah. Jadi selagi masih muda, ya, kalau dikasih tahu sama orang, kalau orang itu berbicara cengli, ya harus terima. Kalau selalu mengatakan, biarin, gue mau begini, mau apa? Ini hak gue, ya kan? Coba lihat, kenapa ada orang udah umur 60, 70, kok dia tidak bijaksana ya? Kita sampai bengong loh ngeliatinnya, kok begitu? Oh, nyatanya kehidupan masa kanak-kanaknya berpengaruh. Jadi TK, SD itu pengaruh sekali loh. Akan memupuk kepribadian orang sok jago, mau menang sendiri, sombong, egois, antisosial. Lebih-lebih tanpa kasih sayang orang tua, udah lebih parah lagi dah. Ya, nah, oke, kesimpulannya, saat Waisak merenung, semoga Dharma itu bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita bisa bahagia. Kita tidak luput dari kesalahan. Belajar Dharma bukan semata-mata untuk menjadi orang suci. Tapi paling sedikit kita menjadi manusia yang manusiawi. Dan secara humanisme kita melihat, oh, kehidupan ini bagi saya nilainya apa? Ya, terima kasih.